Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Habib Abdul Wahid Al-Bukri, juga Habib Edul Zulkifli, dan semua habaib yang hadir di sini tanpa terkecuali seorang pejuang Gani Muhammad Barakah, semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Diberkahi oleh Allah, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdul Qadir Al-Jufri, kita doakan beliau sekeluarga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam lindungan Allah, dalam limpahan rahmat Allah. Dan juga bagi semua yang hadir di sini tanpa terkecuali seorang pejuang, habaibnya, masyayiknya, muhibbinnya, semuanya. Semoga kita semua duduk di sini karena cinta kita kepada baginda Rasulullah, dan semoga kita mendapat keberkahan daripada Allah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam, dan juga kita aturkan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmatnya atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sallallahu alaihi wasallam karim. Allah Subhanahu wa taala selalu memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kemuliaan dan keagungan baginda Rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai alam yang agung, dan sesungguhnya tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam diri baginda Rasulullah terdapat uswatul hasanah, suri tauladan yang baik. Kita berkumpul di sini di majlis yang dibacakan sholawat kepada Nabi, seperti yang dikatakan oleh para sahabat. Kata para sahabat, "Min majlisin yusalli ala Muhammadin illa qamatin uqa minhu ra'iatun thayyibah tadallu ala nasama fatakulul malaika hadza majlisun sulliya ala Muhammad." Kita di majlis yang dibacakan sholawat kepada Nabi, sebagaimana diriwayatkan berkataan sahabat yang mengatakan bahwa bila mana di satu majlis dibacakan sholawat kepada Nabi, maka akan dibangkitkan oleh Allah dari tempat tersebut satu wewangian yang menembus sampai ujung langit, sehingga malaikat pun berkata dan mengenali, inilah bau daripada majlis yang dibacakan sholawat kepada Nabi. Di dalam riwayat syarah sholawat Basyairul Khairat yang dikarangi oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani qaddasallahu sirrahu. Sudah 5 menit nih ceramah. Belum. Susah ini kalau 5 menit menguap aja ngauk nih, udah 5 menit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mensyarahkan pada waktu mensyarahkan sholawat beliau yang bernama sholawat Basyairul Khairat, bahwa kata beliau ketika baginda Rasulullah SAW Mi'raj, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa
taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, langit punya siapa? Punya engkau ya Allah. Bumi punya siapa? Punya engkau. Surga punya siapa? Punya engkau. Neraka punya siapa? Punya engkau. Engkau punya siapa wahai Muhammad? Punya engkau." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku maghfiratu rahmatku bagi siapa wahai Muhammad?" Lalu baginda Nabi Muhammad SAW sujud. Baginda Nabi Muhammad SAW sujud, lalu menjawab pertanyaan Allah, "Aku maghfirahku, rahmatku wahai Muhammad bagi siapa?" Malu baginda Rasulullah SAW menjawabnya, lalu Allah Subhanahu wa taala sendiri menjawabnya, "Aku maghfirahku, rahmatku bagi orang yang bersolawat kepada engkau sepenuh hati dan sepenuh cinta kepada engkau." Itu riwayat daripada Imam Qutbul Ghaus Asy' Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya yang menjelaskan daripada fadhail salawat beliau yang berjudul bernama Sholawat Basyairul Khairat. Keagungan Rasulullah SAW ini sangat luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Jibril alaihissalam turun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, innallaha rabbak yaqra'uka salam wa qala at-tadri kaifa rafa'na laka dzikrak." Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berkirim salam kepada engkau dan bertanya kepada engkau, "Tahukah engkau kaifa rafa'na laka dzikrak?" Bagaimana caranya kami mengangkat sebutan engkau wahai Muhammad. Sayyidina Jibril alaihissalam turun lalu bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, innallaha rabbak yaqra'uka salam wa qala atadri kaifa rafa'na laka dzikrak." Tuhan engkau berkirim salam kepada engkau dan Allah bertanya kepada engkau, "Tahukah engkau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutan engkau?" Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab Sayyidina Jibril, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Wa qala Allah Ta'ala, kata Sayyidina Jibril, "Idza dzukirtu dzukirta ma'i." Maka ketahuilah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Idza dzukirtu," bila mana aku disebut, engkau pun akan disebut. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Insyirah, "Wa rafa'na laka dzikrak." Maka sesungguhnya kami telah mengangkat sebutan engkau. Wa rafa'na, dan kami telah mengangkat bagi engkau sebutan engkau di sisi kami. Sedikit lagi saya tambahin, boleh nambahin tak ini? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau boleh teruskan, kalau enggak boleh ya sudah. Hah? Boleh apa enggak? Boleh. Ngeri sedot ini. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam mengambil buah kurdi, itu kisahnya sebenarnya mau berkisah, cuma mau bercerita, waktu nggak sempat terus itu, jadi bingung. Jadi waktu Nabi Adam alaihissalam memakan buah kurdi, itu yang mengambil buah kurdi, kisahnya tuh sebenarnya bukan Nabi Adam pertama kali. Menurut riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Awal-Usul Majalis, yang pertama kali ngambil buah kurdi itu Siti Hawa. Nabi Adam ini masih ragu-ragu, ngambil enggak, waduh ente Abang Adam, ente ragu-ragu lama nih kejadiannya. Wah, diambil dulu sama Siti Hawa, jebrek. Ditarik sama Siti Hawa. Karena ditarik sama Siti Hawa, ini baru cerita buah kurdinya doang. Ditarik sama Siti Hawa, jebrek. Getahnya keluar. Lalu pohon kurdinya berapa getah-getah tuh nempes. Karena itulah ini jangan kasih tahu sama perempuan ini. Ada perempuan. Jadi karena itulah kata Allah SWT menghukum Siti Hawa, "Wahai Siti Hawa, karena kamu telah membuat pohon kurdi berdarah-darah, maka engkau dan keturunanmu kuhukum berdarah-darah sampai kiamat." Makanya membuat datang ular, men, tahu nggak? Sebabnya itu ada yang datang men nggak nih? Ada. Jadi ketika memakan buah kurdi itu Nabi Adam berdoa kepada Allah, apa katanya?
Allahumma bihurmati Muhammad, teruskan riwayatnya Nabi Muhammad bin Amri kemarin sampai sini. Allahumma bihurmati Muhammad lama lafal dzambi. Ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad ampunilah dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau meminta ampun dengan Muhammad untuk dosamu, jangankan dosamu, bila engkau meminta ampun dengan nama Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad aja. Bukan kita menyebutkan seperti doa-doa kita, Allahumma bihurmati Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, bukan cuma nyebut Allahumma bihaqqi Muhammad, ya. Agama Rasulullah SAW. Nama bapak tadami. Jangankan engkau meminta ampun dengan nama Muhammad atas dosa engkau, bila mana engkau menyebut nama Muhammad untuk meminta ampun atas dosa seluruh makhluk, niscaya akan aku kabulkan. Ini riwayatnya dari mana, Fir? Daripada Imam Ibnu Hakim. Riwayatnya hadis, kitabnya Al-Musaddarak ala Surya. Udah kau ditanya lagi, udah jelas tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada Nabi Adam, wahai Adam, tahu dari mana engkau dan Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi Adam, ketika engkau meniupkan ruh kepadaku, mataku terlihat ke atas, melihat tulisan di tiang aras, tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu nama engkau, Muhammad itu pasti nama makhluk yang kau gandengkan dengan nama engkau, maka makhluk itulah yang paling engkau cintai. Wahai Adam, ente tahu nggak siapa Muhammad? Nggak tahu. Innahu min dzurriyyatika, itu Nabi Muhammad daripada keturunan engkau sendiri. Laulahu ma khalaqtuka. Tapi kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan. Lalu berdoa lagi di Nabi Adam, Allahumma bihurmati Muhammad, Allahumma bihurmati hadzal walad, ilham hadzal walad. Ternyata kenyataannya seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Maulid Sidul Qur'an. Dikatakan min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmin qadim. Ila man khasasatu bi taknimi abihil kadim Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Qadril Habib. Itu Rasulullah belum lahir, baru umurnya aja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, enggak sampai di situ. Sampai Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ismail, sampai ke ayahanda baginda Rasulullah Sayyidina Abdullah. Panjang ceritanya, gak sesederhana yang seperti kita bayangkan. Seperti pengarang Maulid Tiba sendiri mengatakan. Apa kata pengarang Maulid Tiba? Al-kaunu isyam wa anta maksud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata pengarang Maulid Tiba? Makanya kadang kita ini membaca Maulid yang paling sering kita mengantuk-ngantuk. Bisa-bisa nih kalau keterusan 2 tahun dan 2 tahun ke depan orang baca Maulid bisa sampai molor. Yang dibaca apa, yang dipikirin apa, mata mengantuk, mau tidur sudah. Kalau di rumah, kita nih di majlis maulid, di masjid, itu bisa kita tidur sambil duduk. Nanti kalau ente pulang coba tidur di atas ranjang sambil duduk, gak bisa. Di rumah ada AC, coba tidur sambil duduk, gak bakal bisa. Gak mau tidur. Tapi pas baca maulid, ada Habib Rafiqnya ganteng. Tetap ngantuk, bisa lepas beneran. Tahu nggak sebabnya lagu? Mau tahu nggak? Setannya banyak. Ya Rabbi bil Mustafa terima qasidana wa ighfir lana ma'amallah ya wasi'al karami wa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Mustafa terima kasih.
Al-kaunu isyarah wa anta maksud. Alam semesta ini semuanya cuma ibarat isyarat saja. Yang dimaksud, yang ditujukan itu adalah baginda Rasulullah. Seperti disebutkan dalam firman Allah, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Seperti diriwayatkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawahibul Ladunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang diriwayatkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang kami terima sanadnya dari guru kami Al-Habib Umar bin Ahmad Syahab. Habib Umar dapat sanadnya daripada Habib Ali bin Ahmad Basim. Habib Ali bin Ahmad Basim daripada Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf yang mendapatkan sanadnya daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di Mesir ketika itu. Dalam kitab beliau Al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawahibul Ladunia, Syekh Yusuf ini meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini kecuali agar alam semesta ini mengetahui kemuliaan engkau wahai Muhammad. Kitabnya apa? Kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini kecuali tujuannya supaya mengetahui kadar kemuliaan engkau wahai Muhammad. Nanti di yaumil mahsyar itu, ini riwayatnya masyhur, seluruh anak manusia dari seluruh zaman gak tahan. Kita nanti di yaumil mahsyar gak tahu bini kemana, anak kemana, sanak anda itu orang hilang kemana gak tahu. Masing-masing ngurus sendiri. Ini seluruh manusia nemuin Nabi Adam minta syafaat agar yaumil hisab dipercepat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi. Nabi yang lain, nafsi. Sampai Rasulullah SAW memanggil kata Rasulullah, Analaha. Jangan main-main. Nabi itu ketakutan. Ditanyakan kepada Nabi Musa, tolong engkau mintakan syafaat kepada Allah agar Allah jangan lama-lama memisah kami. Apa kata Nabi Musa? Nafsi. Bapak di masing-masing ini hari. Karena kenapa? Karena hari ini Allah murka dengan murka yang tidak pernah Allah murka sebelumnya. Dan kecuali satu orang saja baginda Rasulullah SAW memanggil seluruh manusia analaha. Lalu seluruh manusia mendatangi Rasulullah SAW sujud. Kemudian Allah SWT berfirman, irfa rasak sarfuka, angkat kepala engkau ya Muhammad, minta dan aku beri. Kalau Allah Rasulullah minta untuk dirinya ketika itu, wah, langsung dikabulkan oleh Allah. Ya, cuma baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita harapkan. Maka kata Rasulullah nanti di hari itu, ketika telaga Haud telah dihampirkan, diberikan kepada baginda Rasulullah, maka sabda Rasulullah SAW, la yaridanal Haud alaiya yaumal qiyamati aqwamun ma'arifuhum illa bikatwati sholati alaiya. Ketika mana nanti telaga Haud telah diberikan kepadaku pada hari kiamat kelak, maka bila mana ada kaum manusia datang kepadaku, maka aku tidak akan mengenali mereka kecuali dengan banyaknya sholawat mereka kepadaku. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana kama dhaya wasi'al karabiya. Bila ada sumur tidak bolehlah saya menumpang mandi. Bila mana ada waktu panjang dan dunia belum kiamat, mudah-mudahan saya bisa datang kembali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
وتجملنا مكروها ولا محروما رب وكمل كما ويكون بذاتي واتنا ما تسألنا من عطاياك بسمع وقل أوحنا بلقاء الأنام ربك المختار عنا من صلاة والسلام. Rahimahumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Mintain dan minta maaf, minta lidah bila mana ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan. Untuk saya minta maaf, minta ridho dan juga minta didoakan. Besok insya Allah saya akan pulang, saya akan berangkat ke Banjarmasin, kemudian ke Palangkaraya. Doakan semoga selamat. Amin. Kalau nanti ada waktu umur panjang kemudian belum kiamat, mudah-mudahan saya bisa mampir lagi kuburan. Amin. Walau yang berhadir mutakan nama sami berulang di syafaat di hadapan Nabi Syafi wa tarawahani berawitan jama'i wa tidak tahu wa amin walau minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutannya, juga atas kehormatan yang telah diberikan Al-Baqir. Terima kasih untuk antum semuanya, untuk ami-ami, bangga semuanya, juga untuk antum semuanya. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan. Amin.